warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Cynthia Isni Mufidah dari kelas Bahasa 1 Pendidikan Bahasa Inggris PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang modul ajar, di mana modul ajar tersebut memuat tentang yang pertama yaitu teori belajar, kemudian yang kedua teori perkembangan sosial, yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi, dan yang keempat tentang konsep assessment. Untuk bagian pertama, saya akan menyampaikan terkait identitas modul ajar. Modul ajar yang saya susun adalah mata pelajaran Bahasa Inggris, jenjang sekolah SMA, fase E kelas 10. Domain yaitu menulis mempresentasikan, alokasi waktunya 4x45 menit dengan model pembelajaran Discovery Learning. Pembelajaran dengan model Discovery Learning adalah salah satu implementasi dari teori belajar kognitivisme, di mana teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses daripada hasil belajarnya. Pembelajaran kognitif mempunyai beberapa dampak positif, yaitu yang pertama, meningkatkan pembelajaran seumur hidup atau sepanjang hayat, kemudian meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan pemahaman, dan meningkatkan kemampuan problem solving peserta. Untuk capaian pembelajarannya, yaitu pada akhir fase E, peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan juga visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan pemirsa atau pembacanya. Berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, report, dan teks asli menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris pada fase ini. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan keinginan dan juga atau perasaan dan diskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian mereka atau isu yang hangat sesuai usia peserta didik di fase ini. Mereka membaca teks tulisan untuk mempelajari sesuatu atau mendapatkan informasi. Keterampilan inferensi tersirat ketika memahami informasi dalam bahasa Inggris mulai berkembang. Peserta didik memproduksi teks tulisan dan visual yang lebih beragam, dengan kesadaran terhadap tujuan dan target pembacanya. Tujuan pembelajaran dari modul ajar yang saya susun yaitu yang pertama, melalui model pembelajaran Discovery Learning dan metode diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi analytical exposition text menurut fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan dengan benar. Yang kedua, melalui model pembelajaran Discovery Learning dan metode diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis analytical exposition text dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara tepat. Kemudian yang ketiga, melalui model pembelajaran Discovery Learning dan metode diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun laporan dan mempresentasikan analytical exposition text melalui media Canva atau PowerPoint. Langkah-langkah pembelajaran seperti modul ajar dan juga RPP yang pada umumnya terdapat 3 langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu pendahuluan atau pembukaan, kemudian yang kedua yaitu inti pembelajaran, dan yang ketiga penutup. Aktivitas pada bagian pendahuluan yaitu yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan juga mengajak peserta didik untuk berdoa. Yang kedua, memeriksa kehadiran peserta didik, kesiapan peserta didik, kebersihan kelas, kemudian kerapihan peserta didik dan juga kerapian kelas. Yang ketiga, mengaitkan materi yang telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian yang keempat, menyampaikan motivasi tentang apa yang akan diperoleh, termasuk tujuan dan juga manfaat dengan mempelajari materi analytical exposition text. Pada bagian pendahuluan ini terdapat
aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pendidik atau guru memperhatikan kesiapan peserta didik. Kemudian kita masuk ke inti pembelajaran, di mana alokasi waktunya 60 menit. Sintak yang pertama, jadi di dalam Discovery Learning itu terdapat 5 sintak utama. Sintak yang pertama yaitu orientasi pada masalah. Aktivitasnya yang pertama, guru menampilkan gambar, video, dan juga teks terkait analytical exposition dengan tema sosial media. Kemudian yang kedua, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, menyimak, dan memahami gambar, video, serta teks terkait contoh analytical exposition text. Pada sintak pertama ini, terdapat aspek pembelajaran berdiferensiasi pada konten, di mana pendidik menampilkan sumber atau informasi belajar berupa gambar, video, dan juga teks. Jadi dapat mengakomodasi gaya belajar pada peserta didik. Sintak yang kedua yaitu critical thinking. Aktivitasnya yaitu yang pertama, guru membimbing peserta didik atau siswa untuk bertanya terkait informasi yang diperoleh setelah membaca dan mencermati video serta teks analytical exposition yang sudah ditampilkan. Kemudian yang kedua, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami. Sintak yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan kelompok. Yang pertama, guru membagi peserta didik ke dalam 7 kelompok heterogen. Kemudian guru memberikan beberapa gambar dan juga teks analytical exposition yang belum urut strukturnya atau masih acak. Kemudian setiap kelompok diberikan kebebasan untuk memilih teks mana yang menurut mereka paling menarik. Kemudian masing-masing kelompok diminta untuk menganalisis dan menentukan generic structure dan juga language feature atau kaidah kebahasaan dari teks analytical exposition yang telah dipilih. Kemudian masing-masing kelompok diminta untuk menganalisis dan menentukan generic structure dan juga language feature atau kaidah kebahasaan dari teks analytical exposition yang telah dipilih. Pada sintak ketiga ini, guru itu ikut mengembangkan kemampuan sosial peserta didik. Jadi di dalam mengembangkan hubungan sosial remaja, guru juga harus mampu mengembangkan proses pendidikan yang bersifat demokratis. Guru harus berupaya agar pembelajaran yang diberikan selalu cukup menarik minat peserta didik. Selanjutnya, sintak yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Jadi, setiap kelompok berdiskusi untuk menganalisis dan menentukan generic structure dan juga language feature atau kaidah kebahasaan dari teks analytical exposition yang telah dipilih. Kemudian, hasil diskusi kelompok dipresentasikan atau disajikan di depan kelas. Guru memantau dan membimbing kegiatan presentasi. Sintak 5 yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan pertama, guru membimbing presentasi dan mendorong peserta didik yang lain untuk memberikan apresiasi atau masukan lain. Setelah itu, guru memberikan penguatan materi kepada peserta didik. Di akhir inti pembelajaran ini, guru juga memberikan soal atau assessment melalui Google Form dan peserta didik. Pada bagian penutup, yaitu alokasi waktu 15 menit, aktivitas yang dilakukan yang pertama, peserta didik bersama-sama dengan guru melakukan refleksi dan membuat simpulan pelajaran tentang poin-poin penting materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian, guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dan mengagendakan materi yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, guru mengajak peserta didik untuk merapikan kelas, kemudian menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan juga salam penutup. Selanjutnya pada bagian assessment, saya menggunakan 2 jenis assessment, yaitu assessment formatif dan juga assessment sumatif.
di mana pada bagian asesmen formatif itu bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen formatif yang saya lakukan yaitu di awal pembelajaran atau pretest, kemudian dan juga di tengah-tengah kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk asesmen atau penilaian sumatif saya lakukan pada akhir bab atau akhir materi yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan modul ajar yang memuat tentang teori belajar, teori perkembangan sosial, pembelajaran berdiferensiasi, dan juga konsep assessment. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.